Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Ini saya sampai meneteskan air mata sambil siaran untuk kamu ini. Ini khusus untuk Muhammad Kece. Bukan untuk Yahya Waloni, karena Yahya Waloni sudah meninggalkan firman Tuhan ini dan dia kena hukuman penalti. Kace, jangan takut dengan apapun, dengan ancaman apapun. Pasti Tuhan akan menolong dan membantu kamu. Dia tidak pernah akan meninggalkan kamu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Akan layu. Tetapi orang yang percaya akan disiramin, akan segar terus. Seperti tanaman yang ditanam di tepi sungai. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Setia ini penting. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Lu mau mobil, nanti ada. Mau rumah, nanti ada. Nanti ada, punya rumah nanti. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Jadi siapapun yang menangkap kamu, yang menghina kamu, yang membuli kamu, Tuhan yang bertindak. Percayakan kepada Tuhan. Pembalasan Tuhan itu akan menimpa setiap orang. Pokoknya itulah hukum roh. Ayat yang ke-6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kamu akan punya hak. Jelas hak kamu. Hak kamu itu yang masuk penjara. Haleluya. Kalau udah ditangkap ya gak bisa dilepasin lagi. Apalagi lu kan minoritas. Saifuddin Ibrahim minta penangguhan tahanan aja nggak bisa. Terima sajalah. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya, jangan marah karena orang berhasil korupsi. Jangan. Ya. Muhammad Kece. Jangan marah. Di ayat yang ke-8, Mazmur 37, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Hatimu lagi panas, aku tahu. Tetapi jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan apapun karena kamu ditangkap karena nama Tuhan Yesus Kristus. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah karena hanya akan membawa kejahatan. Pikiranmu akan tertekan. Ya, Muhammad Kece. Ayat yang ke-9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Namamu akan tetap harum, seperti Ibu Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia.
Indonesia harum namanya. Jadi namanya harum. Muhammad Kece harum gitu. Saya bacakan sampai ayat ke-10, Mazmur 37. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Jadi kamu keluar, itu orang-orang itu akan lenyap. Berapapun besarnya, berapapun kayanya, keuangan mereka pakai untuk menangkap kita, untuk mendiskriminasi kita. Kita tetap makan nasi. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan takut. Jangan khawatir dengan apapun. Jangan khawatir sedikit pun. Dengan apapun yang menimpa kamu hari ini, sudah biasa banyak nabi mati, banyak para pembawa kebenaran masuk penjara, semuanya masuk penjara. Maka berbahagialah kamu. Saya lanjutkan sedikit, saya bacakan Matius 5. Ya, Muhammad Kece, dengar baik-baik ya, Kece ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mau jadi memiliki kerajaan sorga? Ya, miskin di hadapan Allah. Yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita kamu ditangkap karena katanya kemarin saya telepon Pak Yonatan di Bali, kamu katanya kabur ke sawah. Ya nggak kabur ke sawah supaya nggak ditangkapin aja. Kenapa kabur? Karena perintah Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu dianiaya di satu kota, larilah ke kota lain. Ya kabur ya, tapi ya berapa sih kecepatan kamu? Polisi bisa nembak kamu, daripada kamu kabur ditembak mati ntar. Lebih baik menyerah. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, kamu sih dianggap kasar, padahal Muhammad Kece itu orangnya lembut. Dia nggak banyak bicara. Muhammad Kece itu. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus karena mereka akan dipuaskan. Ini saya sampai meneteskan air mata sambil siaran untuk kamu ini. Ini khusus untuk Muhammad Kece. Bukan untuk Yahya Waloni, karena Yahya Waloni sudah meninggalkan firman Tuhan ini dan dia kena hukuman penalti. Ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi suci hati itu akan nanti ketemu Tuhan Yesus. Yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Nah, ini ketemu dengan kamu ini. Dianiaya oleh kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kamu termasuk mendapat bagian itu. Ya. Muhammad Kece, jangan takut, jangan khawatir. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Pokoknya kamu itu penjahat, Muhammad Kece.
Ada yang bilang kamu nggak boleh hidup di Indonesia. Ya, janganlah begitu, Pak. Biarin aja hidup. Kan mati sendiri, Pak. Nggak usah dimatiin. Makanya ayat Injil itu tidak boleh membunuh manusia lain. Karena perbedaan apapun. Toh mati sendiri. Ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum Muhammad kece. Dianiaya.